Di Mekah, 3 hari setelah Perang Badar, orang-orang diliputi kegelisahan. Kaum Quraisy baru saja menerima kabar menggemparkan. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan tentara Quraisy yang jauh lebih besar, yakni berjumlah 1.000 orang. Abu Lahab, paman Nabi yang terkenal paling keras menentang Islam, mendatangi majelis Quraisy yang berada di dekat rumah adiknya, Abbas, yang saat itu masih menjadi tawanan muslimin. Ia ingin mendengar berita tentang kebenaran kabar yang terjadi di Badar. Dan di sekitar situ ada orang kafir Quraisy yang ikut berperang, sedang menceritakan soal kejadian di Badar. Demi Lata dan Uzza, kami berhadapan dengan pasukan yang bukan manusia biasa. Ada barisan berbaju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa. Tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya, dan juga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mendengar itu, wajah Abu Lahab pucat dan diliputi rasa takut. Namun kebenciannya pada Nabi tetap menutupi hatinya. Di rumah Abbas saat itu ada budaknya Abbas yang bernama Abu Rafi yang sedang duduk. Ia sangat gembira mendengar kabar kemenangan kaum muslimin tersebut. Abu Rafi dengan penuh semangat spontan berkata, "Itu malaikat yang membantu kaum muslimin." Abu Lahab sangat murka dan ia pun berkata dengan membentak, "Celakalah kau, budak hina! Berani kau bergembira atas kekalahan kami Quraisy." Ia pun mengambil sebuah kayu yang ada di situ, lalu memukul Abu Rafi dengan keras hingga hampir celaka, dan ia memukulnya bertubi-tubi dengan kayu tersebut. Melihat hal itu, Ummu Fadl binti Harits, istri Abbas, segera bangkit dan melerainya. Namun Abu Lahab tetap saja tidak melepaskan budak tersebut. Ummu Fadl marah. "Wahai musuh Allah, berani sekali engkau menyakiti budak kami?" Ia pun meraih tongkat yang ada di dekatnya, lalu menghantam kepala Abu Lahab dengan keras, dan kepalanya bocor, darahnya terus mengalir. Abu Lahab mengaum, jatuh terhuyung, wajahnya berlumuran darah. Hari demi hari, Abu Lahab terbaring di kamar rumahnya. Demam tinggi, tubuhnya gemetar. Luka di kepalanya bernanah, saking parahnya luka itu. Abu Lahab tidak bisa makan dan minum. Lukanya membusuk, sehingga baunya menyengat hingga ke jalanan. Abu Lahab meracau di ranjangnya. "Panas, aku terbakar. Air, berikan aku air. Tubuhku hangus." Nanah meleleh, kulitnya melepuh, lalu menghitam. Dagingnya terkelupas sedikit demi sedikit. Wajahnya yang dulu angkuh, kini berubah menjadi rupa yang menakutkan. Istri dan anak-anaknya pun menutup hidung, serta tidak berani mendekat. Anaknya berbisik dengan ketakutan. "Ayah, baumu, aku tak tahan." Istrinya gemetar. "Jangan dekat-dekat. Penyakitnya menular. Kita hanya bisa menunggu." 7 hari setelah Perang Badar, Abu Lahab meninggal dalam keadaan mengerikan. Jasadnya dibiarkan begitu saja di dalam rumah selama 3 hari karena keluarganya takut menyentuhnya. Kematian Abu Lahab bukan akhir penderitaannya. Tubuhnya ditinggalkan di kamarnya. Hari pertama, ia menggelembung. Hari kedua, darah dan nanah merembes dari tubuhnya, menetes ke lantai. Hari ketiga, perutnya pecah, menyebarkan bau busuk yang memenuhi seluruh rumah, bahkan sampai kecium ke jalan-jalan Mekah. Orang-orang lewat menutup hidung. Seorang Quraisy sambil menahan muntah berkata kepada keluarganya, "Cepat kuburkan dia! Bau bangkainya membuat kita semua sakit!" Anak-anaknya pun akhirnya dipaksa bertindak. Namun mereka tidak berani mendekat, apalagi memandikan atau mengafani jasadnya. Dengan tongkat panjang, mereka mendorong jasad ayah mereka yang sudah melepuh dan pecah-pecah. Tubuh itu jatuh dari ranjang, jatuh ke lantai nanah bercampur darah berceceran di lantai kamar. Tubuhnya sangat menjijikkan. Anak-anaknya lalu menggali lubang dangkal di sudut kamar, cukup untuk menampung jasad itu. Dari kejauhan, mereka mendorong tubuh busuk itu hingga jatuh ke lubang. Tidak ada kafan, tidak ada doa, tidak ada tangan yang menyentuhnya. Dari luar kamar, mereka menggulingkan batu-batu besar ke dalam lubang itu, menutup jasadnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, lubang itu penuh dengan batu. Kamar yang dulu menjadi tempat kebanggaannya, kini menjadi kuburan hina. Dan sampai saat ini, rumah itu tidak ada yang mau menempati. Begitulah Abu Lahab, paman Nabi yang paling keras memusuhi beliau. Ia mati bukan hanya hina, tapi mengenaskan, membusuk di ranjangnya sendiri, ditolak oleh keluarganya, dan dikubur tanpa penghormatan di kamar rumahnya.